yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Nyawanya Dia telah berikan untuk kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kekuatan dan perisai kita. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mau beri serang kembali baginya buat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kita mau berdiri buat Tuhan. Ya Allah yang besar, ya Allah yang luar biasa, ya Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia untuk waktu dan keselamatanku. Karena padamu hatiku percaya.
bimbang, karena Dia Allah kekuatan kita. Dia Allah gunung batu kita yang senantiasa ada di dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Pagi hari ini luar biasa kuasa Tuhan. Saya percaya kita mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Tidak sia-sia kedatangan kita pagi hari ini. Ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Sukacita yang besar bagi anak-anak Tuhan yang hidup berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya buka ruangan kesaksian. Bagi siapa saja yang rindu menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan, dia boleh membagikan berkat lewat kesaksian. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Berjuang sampai Tuhan datang. Berjuang sampai Tuhan datang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini semangat sekali. Saya merasakan kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tadi pagi pas saya mau antar anak-anak sekolah minggu, agak laju sedikit karena saya mau pikir lagi sampai di rumah, mau mandi, makan, habis itu ambil mobil lagi di Eteng, agak cepat. Tiba-tiba di tikungan Lipu situ, habis saya balambung 2 motor, tak langsung goyang ban belakang. Saya langsung rem. Karena saya ingat lalu saya jatuh dengan istri saya, kondisinya begitu juga. Saya langsung rem, saya bilang, puji Tuhan, tidak kenapa-kenapa. Saya langsung berpikir, saya bilang ini bagaimana? Poroan masih jauh, mau balik juga, bagaimana? Saya langsung tak ingat, ada saya punya om di Lipu situ, Om Tian. Saya bilang sama anak-anak, ayo, orang pergi sama om, pinjam motor. Sampai di depan rumahnya, pas ada orang duduk-duduk di situ, saya langsung pinjam motor, dia kasih pinjam. Saya antar anak-anak sekolah minggu, pulang, saya singgah lagi ambil motor. Saya paksa motor sampai di Pantai Bebek, putus ban dalam. Saya bilang ini memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya bilang saya tetap harus ibadah. Apapun yang terjadi, saya tetap harus ibadah. Saya terus pelan-pelan. Saya berhenti sedikit karena sobat bunyi sekali. Itu ban dalam so putus dan so keluar di luar. Sobat bunyi orang so bahagia semua. Saya bilang biar mau. Saya berhenti, saya putar bautnya yang pas di pentil, bisa. Saya putar baut, saya cabut ban dalam, saya buang. Dia tinggal jalan pakai ban luar. Sampai di rumah, saya telepon kemenakan, tolong antar dulu saya ke Eteng. Dia bilang, iya puji Tuhan. Saya bilang, kalau orang mau berusaha untuk beribadah sama Tuhan, pasti ada jalan keluar ya. Saya mengucap syukur juga, sampai saat ini saya dan istri saya, walaupun sibuk di rumah, saya bilang, orang tetap harus ibadah. Itu urusannya manusia. Lebih penting orang menyiapkan ibadah buat Tuhan. Saya bilang, ya ayo orang ibadah. Puji Tuhan, saya diberikan istri yang baik, anak-anak juga yang luar biasa dengan orang tua. Walaupun masih kecil, mereka sudah pintar berdoa. Diajarkan berdoa dari kecil supaya sampai besar mereka terbiasa. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Terus kesaksian dari kami yang saya silakan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah kita, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Segala sesuatu Tuhan izinkan, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya apa yang senantiasa kita boleh alami di dalam perjalanan kehidupan kita, ada satu tujuan dan satu rencana Tuhan, yaitu Dia ingin kita lebih dekat lagi dengan Dia. Berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Kita mau banggakan siapa? Kita hanya punya Tuhan. Dialah tempat sandaran kita, karena Dia adalah kekuatan kita. Biarlah senantiasa keluarga ini senantiasa diberkati Tuhan,
lewat usaha apapun yang mereka rencanakan, Tuhan senantiasa buka jalan segala sesuatu. Satu kerinduan kita mau bersama-sama setia terus untuk terus melayani Tuhan. Karena ada jaminan yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini saya tergerak sedikit untuk menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa baik, luar biasa. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan, saya percaya itu adalah satu maksud Tuhan untuk saya lebih lagi giat melayani Tuhan. 1 bulan penuh saya boleh lumayan capek. Selesai pesta sepupu yang di toilet, lanjut eteng, lanjut pengucapan syukur. Tapi saya bersyukur kekuatan Tuhan masih berikan dalam kehidupan saya. Kemarin secara manusia tidak mau lagi datang latihan karena lumayan capek kesana kemari, tapi saya bersyukur Roh Kudus terus menguatkan saya. Pergi latihan, walaupun itu seperempat lagi jam 1, saya harus berusaha untuk latihan karena saya percaya segala sesuatu pasti akan terselesaikan. Oleh sebab itu saya utamakan dulu Tuhan. Sampai di sini kami latihan, kembali lagi ke eteng. Pagi kami ke sini, tapi cuman sampai di kubur karena pas kemarin juga peringatan 2 tahun meninggalnya almarhum. Saya percaya proses yang Tuhan buat semakin lebih lagi menguatkan saya bahwa segala sesuatu Tuhan punya daulat dalam hidup saya. Saya tidak pernah khawatir. Yang penting satu tujuan saya mau setia dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Saya percaya saya sembah Allah yang hidup, Allah yang kaya. Walaupun secara manusia proses demi proses Tuhan buat, tapi ada sukacita yang besar Tuhan taruh dalam hati saya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur dan terus berterima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini yang terus menopang kami di dalam doa, di dalam kesendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya, senantiasa memegang tangan saya dengan kuat. Saya merasakan luar biasa mujizat Tuhan. Tidak pernah kekurangan satupun. Orang yang berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Secara manusia saya hanya seorang wanita, tetapi Tuhan berikan saya hikmat untuk berbuat sesuatu yang membuat kehidupan saya sukacita besar. Oleh sebab itu jangan pernah sedetik pun khawatir tentang kehidupanmu, karena Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan kita sanggup memberi apa yang tidak pernah kita pikirkan. Segala sesuatu Tuhan izinkan karena Tuhan mau hidup kita bergantung hanya kepada Dia. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Saya bersyukur sidang jemaat terus menopang kami dalam doa. Bahkan saya bersyukur sidang jemaat di sini boleh saling menguatkan, saling bergandengan tangan. Karena itulah kerinduan kita. Kita mau saling menopang satu dengan yang lain. Kita mau menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita punya kerinduan. Kita mau jumpa dengan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Roh Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Inilah yang menjadi kesaksian kami. Biarlah senantiasa dapat menguatkan kita, mendorong iman percaya kita untuk terus berharap hanya kepada Dia. Pagi hari ini saya persembahkan persembahan pujian bagi seluruh kaum pria yang ada. Kita angkat terus pujian yang berkata, berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, berjuang, berjuang. Haleluya. Haleluya.
besar anugerah Tuhan yang senantiasa boleh dirasakan oleh kaum pria yang ada. Saya percaya kita semua juga merasakan anugerah Tuhan yang besar. Biarlah semakin hari semakin bertambah dan bertambah kesetiaan kita kepada Tuhan, karena ada jaminan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, karena Dia adalah Allah yang senantiasa ada. Dia adalah Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Dialah Tuhan, Dialah perisai kita, kekuatan kita. Badai boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Proses demi proses membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin kuat lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin. Haleluya.
kami pagi hari ini. Dan kami tahu hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar kami manusia biasa. Kami tidak mampu berbuat apa-apa di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kami butuh suara Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, menuntun, membimbing langkah kehidupan kami, supaya kami tidak mudah jatuh dengan kejahatan dunia ini, tetapi kami makin kuat di dalam Tuhan. Persiapkan hamba-Mu, sampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami semuanya. Sampaikan isi hati-Mu, tegur kami Tuhan, didik kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tahu di tempat ini tidak lagi kuasa lain selain kuasa Roh Kudus yang memproteksi tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kekurangan bahkan kelemahan kami. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya hari ini walaupun jumlah bilangan kita kecil karena ada beberapa jemaat yang tidak hadir, tetapi saya begitu merasakan, Alkitab katakan di mana ada orang berkumpul memuji, memuliakan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, sehingga hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya sangat diteguhkan dengan kesaksian dari kedua jemaat, dari Bapak Bambang bersama Ibu Nonce yang ada. Saya begitu dikuatkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini saya merasakan satu beban yang begitu luar biasa bagi kami hamba Tuhan dalam pelayanan. Saya katakan Tuhan, terlalu berat. Tetapi saya tadi dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian jemaat yang ada, membuat iman saya, membuat hati saya, roh saya makin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tadi tempat yang saya berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya mau tetap setia melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena hanya itu dapat kita beri kepada Tuhan. Terlalu baik Tuhan kita, terlalu ajaib Tuhan kita. Apa yang kita balas? Selain waktu, kesempatan, hidup yang masih Tuhan anugerahkan, kita akan pakai terus setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Ayub. Haleluya. Puji Tuhan. Ayub pasal yang ke-42 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita akan belajar tentang tokoh dari Alkitab, yaitu Ayub. Haleluya, puji Tuhan. Ayub pasal yang ke-42 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saudara simak dalam Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan bacakan bagi saudara. Kitab Ayub pasal 42 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang kisah Ayub. Yang seringkali kita dengar firman Tuhan tentang Ayub,
Tetapi saya mau berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita akan belajar tokoh dari Alkitab yang bernama Ayub. Saudara, hari-hari yang terakhir ini kita harus memiliki kehidupan seperti Ayub. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita harus memiliki kehidupan, mencontohi kehidupan dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Saudaraku, Alkitab berkata sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, saudara, dalam tafsiran Perjanjian Lama, kata tua dan lanjut umur artinya adalah di mana Ayub bukan hanya diberikan Tuhan umur yang panjang, tetapi dalam tafsiran Alkitab Perjanjian Lama katakan bahwa tetapi dia juga diberkati dengan luar biasa sampai akhir hidupnya. Amin. Saya akan memberikan tema tentang mencapai kesempurnaan hidup. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi dalam tafsiran Perjanjian Lama kata tua dan lanjut umur artinya di mana Ayub bukan hanya diberikan berkat umur yang panjang oleh Tuhan, tetapi disampaikan bahwa Ayub diberkati dengan luar biasa sampai titik nafas kehidupannya atau mencapai garis akhir hidupnya. Ayub diberkati dengan begitu luar biasa. Ayub mencapai kesempurnaan hidup. Ayub dari awal sampai akhir hidupnya Alkitab catat adalah seorang gereja Tuhan, seorang anak Tuhan yang hidup berkenan di mata Tuhan. Amin. Mencapai kesempurnaan hidup, berkenan di hati Tuhan, berkenan di pemandangan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perjalanan hidup dari Ayub, dalam Ayub 1 di sana pasal 1 dicatat di sana bahwa saudara, Ayub disebut adalah anak Tuhan yang mencapai keseluruhan hidup. Kita tahu bahwa dalam pasal 1 di sana menjelaskan bahwa Ayub dikatakan sana adalah orang yang saleh. Amin. Ketika dikatakan orang yang saleh, dikatakan adalah orang yang jujur. Yang ketiga dikatakan Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat dikatakan Ayub adalah tipe gereja Tuhan yang menjauhi segala kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, gereja Tuhan di air sahabat ini. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita harus menjadi anak Tuhan yang saleh. Amin. Anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang jujur. Anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan dan menjauhi yang namanya segala kejahatan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab catat kalau saudara baca dalam pasal yang pertama sampai selanjutnya, dikatakan Ayub adalah orang yang sangat kaya, teramat kaya dan kaya di daerah Uz Kasdim pada waktu itu, terlalu kaya. Tetapi saudaraku dikasih Kristus, dikatakan di sana, tetapi hanya jangka waktu sehari saja Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya kemalangan. Ayub diizinkan Tuhan mengalami yang namanya kemiskinan, habis semuanya. Alkitab catat, saudara baca di sana, anak-anaknya ketika mereka sedang mengadakan pesta mereka di rumah mereka yang ada berkumpul di saudara mereka yang pertama, saudara, dikatakan angin ribut datang, semua anak-anak Ayub mati. Lanjut, terus dikatakan tiba-tiba datang pegawai-pegawai Ayub menyampaikan bahwa semua ternak-ternak harta benda Ayub habis. Dan Alkitab catat, istri Ayub pun hampir meninggalkan Ayub. Bahkan teman-teman Ayub yang tadinya erat dekat dengan Ayub karena Ayub adalah orang yang kaya, tetapi mereka menjauhi Ayub. Mereka memikirkan hal yang tidak benar terhadap Ayub. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Kristus, dikatakan Ayub, terus dikatakan Ayub pun mengalami penyakit dari ujung kepala, ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ayub mengalami yang namanya
penyakit borok-borok, penyakit kulit. Nah saudaraku, kalau kita lihat Ayub mengalami proses hidup yang begitu luar biasa. Ada di sana yang namanya tekanan, ada yang namanya kesakitan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada tangisan. Yang secara daging, secara manusia Ayub saya katakan tidak sanggup. Kenapa? Daging ini terbatas. Amin. Secara daging Ayub tidak sanggup, Ayub tidak mampu. Tetapi yang menarik dari cerita Alkitab ini kita lihat jangka waktu 1 hari orang diberkati begitu luar biasa, tetapi habis seketika pula. Namun Alkitab begitu mencatat, yang tertarik dalam kisah Ayub ini dikatakan di sana, Alkitab catat bahwa Ayub tetap bertahan, Ayub tetap percaya kepada Tuhan sampai penderitaannya berlalu. Alkitab catat dia hidup berkenan di mata Tuhan. Dan Alkitab catat hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Hidup Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari harta sebelumnya. Amin. Saudara lihat ayat yang 42 ayat 2. Ayat 10, maaf saudara, ayat 10. Di sana dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Haleluya. Ayub diberkati 2 kali lipat daripada harta sebelumnya. Dan saudara, hal ini yang Tuhan mau adalah kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus tetap bertahan. Amin. Kita lihat sini Tuhan bekerja dalam hidup Ayub. Ayub itu tidak setengah-setengah, luar biasa karya Tuhan. Saudaraku di kasih Kristus, gereja Tuhan Jemaat Pantekosta harus dapat mencapai kesempurnaan hidup. Amin. Tujuan kita ada di tempat ini, tujuan kita hidup dalam dunia ini, saudara, kita harus memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup yang berkenan di pemandangan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus dapat mencapai kesempurnaan hidup. Benar-benar selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus memiliki yang namanya kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Kita akan belajar bersama-sama mengapa tokoh Alkitab ini, Ayub, dicatat oleh Alkitab. Dia memiliki kesempurnaan hidup. Dia memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan dari awal hidup sampai menutup mata yang terakhir. Ayub tetap berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ayub dapat mencapai kesempurnaan hidup. Dan saya mau katakan sekali lagi, Tuhan mau gereja Tuhan akhir zaman ini, kehidupan kita jemaat Bethlehem Pro, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencapai kesempurnaan hidup. Amin. Kita harus hidup berkenan di mata Tuhan, sehingga waktunya Tuhan nanti, saatnya Tuhan nanti, kita tetap ada dalam hal yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Menyukakan hati Tuhan. Kita lihat ada 2 rahasia yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Mengapa Ayub berkenan di mata Tuhan atau mencapai kesempurnaan hidup kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, saudaraku, kita lihat di sini mengapa sampai akhir hidup Ayub dikatakan dia mencapai kesempurnaan hidup. Dia hidup berkenan di mata Tuhan. Dia layak memasuki kerajaan surga karena Alkitab catat Ayub mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Ayub mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita gereja Tuhan, orang percaya, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita harus ikut Tuhan dengan benar. Amin. Kita harus ikut Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan benar. Amin. Bukan cuma sekedar jadi pelayan altar, pelayan Tuhan. Bukan sekedar jadi jemaat Tuhan, bukan. Tetapi kita harus mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Supaya apa? Supaya kita mencapai kesempurnaan hidup, supaya kita bisa berkenan terus di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan
Di sini Tuhan menyatakan, Alkitab katakan ayat 7 tadi, kita simak baik-baik kebenaran firman Tuhan. Di sini Tuhan menyatakan murkanya kepada sahabat-sahabat Ayub. Karena apa saudara, kalau saudara baca, karena mereka berpikiran yang tak benar terhadap Tuhan. Amin. Kita lihat sahabat-sahabat Ayub ini saudara ya. Kita lihat di sana ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah saudaraku, kita lihat di sini apa pandangan dari sahabat-sahabat Ayub terhadap Tuhan. Saudara, mereka beranggapan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub, saudara baca ya, saudara baca di pasal selanjutnya. Mereka beranggapan bahwa penderitaan yang dialami Ayub tidak pantas, ya. Ketika Ayub alami satu pencobaan begitu hebat, begitu luar biasa, alami tekanan kesiksaan batin secara luar biasa, sahabat Ayub ini berpandangan yang tidak benar terhadap Tuhan. Kenapa saudara? Mereka berpikir Ayub ini orang yang saleh, orang jujur, orang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa Ayub harus alami yang namanya pencobaan begitu luar biasa? Saudaraku, mereka beranggapan bahwa tidak pantas Ayub alami pencobaan seperti itu, karena Ayub adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, ya. Ketika iblis pergi kepada Allah, dia meminta izin untuk datang kepada Ayub. Dia tahu bahwa Ayub ini adalah seorang anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan izinkan. Dan pandangan dari sahabat-sahabat Ayub ini, makanya Tuhan murka terhadap sahabat-sahabat Ayub, karena mereka berpandangan yang tidak benar terhadap Tuhan. Mereka berkata tidak wajar ini terjadi kepada Ayub. Kan Ayub orang benar, Ayub ini orang setia, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi kenapa Ayub alami penderitaan? Haleluya. Saudara, lewat pengalaman yang dialami oleh Ayub, menyadarkan kehidupan kita gereja Tuhan orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami masalah. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak Tuhan hidupnya enak-enak, jalan seperti jalan tol. Berulang-ulang kali saya katakan, anak Tuhan tidak akan mengalami masalah. Tidak, Tuhan tidak pernah berjanji. Tetapi Tuhan berjanji dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa Dia berjanji bahwa kita akan mengalami, kita diizinkan Tuhan mengalami yang namanya masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya di setiap masalah yang kita alami. Amin. Saudara, Ayub sekalipun menderita, haleluya, dan kehilangan segala-galanya, Alkitab catat, tetapi Ayub masih mampu berkata, Ayub 42 ayat 2. Firman Tuhan kita lihat di sana. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Luar biasa iman daripada Ayub. Sudah alami penderitaan begitu luar biasa. Coba saudara bayangkan, saudara renungkan 2 menit saja. Ketika saudara alami kehidupan seperti Ayub, apakah saudara mampu menghadapi proses hidup yang saudara akan alami seperti Ayub? Ayub, Alkitab catat, mengalami penderitaan begitu luar biasa. Batinnya tertekan, dagingnya begitu tersiksa. Kenapa saudara? Sudah jadi orang baik, orang jujur, orang saleh, orang setia, menjauhi segala kejahatan, hidup takut akan Tuhan. Tetapi kenapa Ayub anak-anaknya mati semuanya? Istrinya pun yang seharusnya penopang hidup, tulang rusuknya harus menopang dia, tetapi bisa olah-olah mau meninggalkan Ayub. Teman-temannya menjauhi dia, dia alami penyakit yang begitu luar biasa. Dalam keadaan percaya saudara akan mengalami yang namanya penderitaan. Ayub alami yang namanya penderitaan, tetapi Alkitab catat Ayub bertahan. Dan Ayub katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ayub mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Bukan nanti diberkati baru kita bersuka cita. Amin. Bukan nanti kita diberkati dengan berkat-berkat yang baru kita bisa berkata, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau hebat Tuhan. Bukan saudara. Dalam situasi
kondisi apapun yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan saya dan saudara, ingat saudara, Dia tetap Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Harus percaya kepada Tuhan, harus ikut Tuhan dengan benar di hari-hari yang terakhir ini. Amin. Haleluya, haleluya. Saya yakin benar bahwa ungkapan perkataan daripada Ayub ini dia katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, saya yakin benar bahwa ungkapan ini, perkataan ini hanya mampu diucapkan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Amin. Haleluya. Walaupun alami siksaan, penderitaan batin, tertekan dengan keadaan hidup, pergumulan begitu besar dalam kehidupannya, tetapi dia, Alkitab Anugerah-Mu besar bagi kami, kebaikan-Mu sungguh luar biasa, mujizat-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Tuhan boleh anugerahkan kebaikan dan pertolongan yang luar biasa, boleh kami alami sampai saat ini. Terlebih kami dapat beribadah memuliakan Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi, dinyatakan di tempat ini. Dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau melihat keluarga Sutrisno Saripi Sutrisno yang Tuhan telah memberikan korban syukur atas berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Karena itu Bapa di dalam surga, kami berdoa dalam nama Yesus, berkatilah keluarga ini dengan berkat-Mu yang terbaik. Berikan kekuatan, kesehatan dari orang tua sampai anak-anak. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat terus dinyatakan dalam hidup mereka. Apa yang mereka buat biarlah Tuhan perhitungkan, balas berlipat kali ganda dalam hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan hamba akan memberkati keluarga ini lewat Tuhan. Saudara kekasih anak mereka yang sudah datang menghampiri hadirat-Mu, kuduskan tangan kami hamba-Mu. Kuasa dan berkat Tuhan turun bagi kehidupan keluarga ini.
Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga Saripit Sutrisno dengan berkat-Mu yang terbaik. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat-berkat ilahi yang dari surga, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan iman dalam hidup mereka Tuhan baru, dan berkati keluarga ini. Biar semakin hari keluarga ini semakin mengasihi Tuhan, dan biarlah beri hati bagi mereka untuk rindu dan untuk datang untuk mencari Tuhan, untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah berkat segala orang yang percaya, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun menjadi bagian keluarga ini hari ini, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya. Biar ucapan syukur yang mereka buat berkenan di hati Tuhan. Teguhkan janji kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahkan Tuhan, persembahan yang diberikan oleh umat-umat-Mu Tuhan, berkati dengan berkat-Mu yang terbaik, berkati dengan berkat-Mu yang baru, berkati dengan berkat-Mu yang dari surga turun jadi bagian kehidupan umat-umat-Mu. Tidak berkekurangan orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak berkekurangan orang yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya akan diberkati Tuhan sampai akhir hidupnya diberkati seperti Ayub. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami terpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, kami terus berdoa menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Berkatilah rumah tangga umat-umat-Mu, suami, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu diberkati, diberi kuat sehat selalu, diberi umur yang panjang. Tuhan menolong dalam segala pergumulan hidup mereka, buka jalan. Iman mereka Tuhan berkati bertumbuh, memiliki iman yang kuat, yang setia, bahkan memiliki iman yang seperti Ayub, yang tidak digoyahkan dengan persoalan masalah, tetapi tetap kuat dan terus bersyukur, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umat-Mu yang Tuhan hari ini yang tidak beribadah, keberadaan mereka dimanapun saat ini Tuhan menolong. Kalau ada juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang mulai tidak setia, beri kesetiaan. Yang mulai malas, beri kerajinan dalam nama Yesus. Kami minta dan berdoa, biarlah umat-umat-Mu tetap sehati dengan terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umat-Mu yang merayakan ucapan syukur hari ini, Tuhan memberkati. Biar sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Dan ucapan syukur ini bukan hanya sebatas perayaan saja, tetapi biarlah ini lahir dari hati mereka, menaikkan syukur mereka karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tutup bungkus kehidupan umat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, rancangan niat orang jahat, kuasa setan, kegelapan apapun, bahkan virus corona, kami tolak, pandangan, hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Umat-umat-Mu aman, diberkati dengan berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kegiatan ibadah yang tetap ada Tuhan terus menolong, campur tangan di dalamnya Tuhan tetap hadir dan berkarya. Mujizat Tuhan terus kami alami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati desa Poruan di mana pelayanan ini ada. Kami rindukan desa ini diberkati sehingga sejahtera dan makmur. Lebih dari itu kami rindukan desa Poruan ini diselamatkan dalam nama Yesus. Pemerintah, masyarakat diberkati, diselamatkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk desa-desa di mana tempat kami tinggal sebagai jemaat yang ada. Di sana juga ada berkat yang terjadi. Di sana ada keselamatan yang terjadi. Di sana ada kemuliaan Tuhan yang dikerjakan. Sehingga banyak jiwa datang percaya, hidup menyerahkan, memuliakan Tuhan dengan keberadaan hidup mereka yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Lindungi, jagai, pulihkan dan selamatkan. Jauhkan pertikaian, perpecahan, kerusuhan. Tuhan lindungi bangsa kami sehingga bangsa kami aman. Terlebih kami berdoa, lalukan wabah virus corona ini dari bangsa kami sehingga kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu bebas untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan.
Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang masih bekerja keras dalam penanganan wabah ini. Bagi itu dokter, bagi itu Tuhan para medis, perawat, semua yang terlibat. Tuhan, beri kekuatan kesehatan, lindungi, jagai, dan berkati orang-orang yang terkena virus, sembuhkan dalam nama Yesus. Pemerintah kami, dari presiden sampai pemerintah desa, diberkati Tuhan, diberi kuat sehat selalu, hikmat kebijaksanaan menjadi bagian hidup mereka. Mampukan mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Teringat kami untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan tetap memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani, baik yang ada di kota, di desa, baik yang ada di pelosok sampai di suku terasing. Diberkati Tuhan, pelayanan mereka apapun itu bentuknya, Tuhan memberkati, dapat banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat-umat-Mu, pelayanan pekerjaan Tuhan diberkati, terlebih organisasi GPD kami berdoa Tuhan memberkati dan menjadi pusat daerah wilayah, gembala-gembala sidang dimanapun berada, dipelihara, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan yang baik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali pulang. Kemudian kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam kunjungan Tuhan, suasana ucapan syukur. Lindungi perjalanan kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Biar kami aman sepanjang hari ini, kami terus jadi saksi, jadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini menjadi doa kami kepadamu. Ucap syukur. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan, pertolongan, kekuatan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini, besok, dan seterusnya sampai selama-lamanya mendatang. Tuhan datang kali yang kedua, membawa masuk semua orang percaya dalam surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan